Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum firman Tuhan diberitakan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Firman Tuhan akan kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang gereja adalah kita. Beberapa tahun yang lalu, kita mendengar ada sebuah berita bagaimana antusiasnya orang-orang ketika datang ke gedung bioskop untuk menonton sebuah film yang sangat booming pada waktu itu. Mereka ketika hadir di sana di depan loket mesti antri dulu berjam-jam untuk bisa mendapatkan sebuah tiket bisa masuk ke gedung bioskop itu. Dan ketika mereka masuk ke gedung bioskop, mereka menonton film, dan film itu memiliki durasi waktu selama kurang lebih 3 jam. Saya sempat berpikir, orang kenapa mau melakukan tindakan seperti itu? Antri beli tiket berjam-jam, masuk nonton sampai 3 jam dia lewatkan waktunya hanya untuk duduk nonton film di bioskop itu. Hal ini sangat kontras sekali kalau kita melihat orang-orang yang hadir di gereja. Waktu mereka hadir di gereja hanya makan waktu 1 jam saja, bagi mereka saya sudah tidak betah untuk ada di gereja ini. Itu baru 1 jam. Mereka hadir beribadah di rumah Tuhan. Terus bagaimana ketika kita bicara tentang mengajak orang untuk hadir bersama-sama di gereja? Susah. Kita mengajak anak-anak untuk hadir di sekolah minggu, susah. Kita mengajak remaja untuk hadir, pemuda untuk hadir, dewasa untuk hadir, ataupun bahkan yang sudah lansia sekalipun untuk kita ajak ke gereja, susah untuk mereka ikut dengan kita. Lebih mudah kalau kita ajak mereka untuk pergi shopping di mall. Lebih mudah untuk kita ajak pergi ke pesta untuk makan. Kenapa pertanyaannya bisa terjadi hal demikian? Karena orang memaknai gereja itu hanya sekedar penampilan secara bentuk fisik. Ada perasaan sungkan ketika mereka melangkahkan kaki masuk di sebuah gedung gereja yang megah, yang mewah. Belum lagi ketika mereka hadir di gereja itu dengan kurang dipedulikan oleh orang lain yang ada di gereja, membuat mereka, waduh, saya terasing ada di tempat seperti ini. Dan ketika mereka hadir pun,
Mereka seringkali menganggap saya ini hanya sekedar sebagai pengunjung, sebagai tamu, sebagai penonton yang harus dilayani oleh orang lain. Kalau saya kurang dilayani, kurang dijamu dengan baik, maka saya nggak betah ada di tempat seperti ini. Apakah itu berarti gereja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan hadir di dalam dunia ini? Tema firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini bicara tentang gereja adalah kita. Apa arti gereja itu sendiri? Banyak orang yang mengartikan gereja hanya dalam bentuk gedung fisiknya. Gedung yang mewah, yang megah, yang tinggi menjulang. Kemudian ketika orang masuk di sana, mereka mendapati interiornya begitu luar biasa, bagus. Mereka masuk dengan suasana yang sangat indah, sejuk, seperti ada di daerah pegunungan, karena AC-nya luar biasa besar. Ketika mereka hadir pun mereka mendengar akan suara sound system yang jernih, yang bersih. Mereka duduk di kursi yang empuk. Mereka melihat lighting yang begitu bagus berwarna-warni. Dan ketika mereka hadir di sana, mereka boleh menikmati puji-pujian yang sangat indah. Mendengar firman yang disampaikan, firman yang lucu-lucu yang membuat mereka senang di sana. Apakah hanya itu orang memaknai gereja? Ada juga memaknai gereja hanya sekedar organisasi gereja. Ada yang memaknai gereja sebagai program-program yang disodorkan kepada orang yang hadir. Ataupun pengajaran doktrin-doktrin. Apa itu maksudnya? Kalau kita kembali melihat akar kata dari kata gereja itu sendiri. Dalam bahasa Yunaninya ekklesia. Itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini. Karena mereka telah ditebus di dalam penebusan Kristus. Lalu mereka diutus kembali masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Jadi kalau kita menilik, memperhatikan pengertian dari asal kata gereja ekklesia, bukan dalam arti gereja itu sebagai gedung fisik, sebagai organisasi, ataupun sebagai doktrin-doktrin, sebagai program-program kerja, bukan. Dari pengertian asal kata gereja, gereja itu mengacu pada pribadi orang-orang yang percaya itu sendiri. Nas yang kita baca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Ini menceritakan tentang Yesus ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Yesus ingin mengenal, ingin mengetahui seberapa pengenalan para muridnya tentang diri Yesus itu siapa. Yesus mengajukan dua pertanyaan kepada para muridnya. Pertanyaan yang pertama, dia katakan, kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka sebagai murid-murid Yesus pernah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang mereka dengar dan Yesus ingin tahu apa yang mereka pernah dengar tentang pengenalan mereka akan diri Yesus. Lalu murid-muridnya memberikan jawaban. Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Begitu bervariasinya jawaban yang diberikan oleh orang-orang dalam pengenalannya akan pribadi Yesus itu. Waktu Yesus mendengar jawaban yang diberikan itu, Yesus ajukan pertanyaan kedua. Apa katamu? Siapakah anak manusia itu? Kalau tadi berdasarkan kata orang yang kau dengar, sekarang aku ingin tahu pengenalan dirimu sebagai murid-muridku tentang diriku ini siapa? Aku sebagai anak manusia itu siapa menurut kamu? Dari sekian murid yang hadir waktu itu, tampillah seorang murid yang bernama Petrus. Petrus dengan lantang, dia memberikan jawaban. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Luar biasa pernyataannya. Sebuah ungkapan tentang Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus katakan, di atas pengakuan seperti inilah Yesus akan mendirikan jemaatnya, akan mendirikan gerejanya di atas muka bumi. Dan orang-orang bisa mengenal sampai menyatakan sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah orang yang berbahagia. Dan pengakuan inilah akan menjadi fondasi dasar berdirinya gereja Tuhan, jemaat Tuhan di atas muka bumi ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita menilik pengertian gereja seperti ini, maka pemaknaan kita tentang gereja itu harusnya berubah. Kita tentu ingat pada waktu wabah virus corona mulai memasuki Indonesia. Lalu dibuatlah peraturan adanya pembatasan secara sosial. Dan salah satu yang berimbas di dalam peraturan itu adalah jemaat tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama beribadah di gedung gereja. Dan bagi orang-orang yang mengaku, yang memaknai gereja hanya sekedar gedung fisik, mereka bisa berkumpul bersama-sama di dalamnya, menjadi kebingungan. Bahkan juga ada jemaat-jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta juga kebingungan memaknai ini. Bagaimana mungkin kami tidak bisa kumpul di gereja, berarti gereja itu sudah nggak ada lagi di muka bumi ini kalau demikian. Sehingga ada pendeta-pendeta tertentu yang mengatakan apapun yang terjadi kita tetap kumpul di gereja. Ada yang tetap memaksakan diri kami harus tetap beribadah, berkumpul bersama-sama di gereja. Dan tidak jarang akibatnya apa? Di beberapa gereja banyak yang terinfeksi oleh virus itu. Jadi kalau kita memaknai gereja hanya sekedar bentuk bangunan fisiknya, berarti kalau kita nggak bisa hadir lagi berkumpul bersama-sama di gereja, berarti gereja udah bubar di muka bumi ini. Apa seperti itu? Tidak. Kembali kalau kita memaknai makna dari kata gereja eklesia, gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan anak-anak Allah. Jadi dimanapun mereka hadir, bisa bersekutu bersama-sama, bukan lagi dipengaruhi oleh tempat, tetapi setiap pribadi yang berkumpul bersama-sama itulah gereja. Dan kalau kita belajar dalam sejarah gereja, ini benar. Pada waktu gereja itu mulai hadir di muka bumi ini, mereka dalam suasana penganiayaan sangat hebat. Mereka sulit sekali dan mungkin juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa membangun secara gedung bangunan gereja yang indah, yang megah. Kenapa? Karena mereka akan selalu dikejar-kejar. Mereka akan selalu ditindas ketika mereka kumpul di sebuah tempat. Jadi kalau memaknai gereja hanya sekedar gedung fisik, maka gereja waktu itu sudah dianggap tidak ada di muka bumi. Apa demikian? Tidak. Justru orang-orang percaya inilah yang berkumpul bersama-sama, mereka katakan kami sebagai gereja Tuhan. Meskipun kami harus dianiaya, gereja tidak mungkin bisa mati, dibatalkan. Enggak. Mereka terus bisa bersekutu. Bahkan mereka ingat panggilan mereka sebagai gereja Tuhan di muka bumi itu untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Jadi dimanapun mereka dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang sedang menganiaya mereka masih tetap bisa menyaksikan akan Yesus itu. Dan sangat luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Nah kalau demikian, bagaimana kita memaknai kondisi yang real yang sekarang kita hadapi sebagai gereja Tuhan? Kita tidak tahu berapa lama pembatasan secara sosial diberlakukan di Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini
Beberapa tempat sudah diberlakukan PSBB. Untuk daerah DKI Jakarta, Tangerang, kemudian daerah Jawa Barat, diperlakukan PSBB selama 14 hari. Dan kita berharap, kita berdoa, biarlah ketika PSBB ini sudah berakhir, 14 hari sudah lewat, kita bisa kembali kepada kehidupan normal kita. Kita bisa kembali berkumpul bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Itu harapan kita semua. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan seperti itu. Mungkin saja PSBB bisa berakhir 14 hari. Tetapi ketika lihat perkembangan yang terjadi bisa diperpanjang. Dan kita nggak tahu berapa lama, berapa kali perpanjangan itu. Ada pihak yang memprediksikan kesempatan kita bisa berkumpul kembali di gereja sampai akhir tahun. Kita bersyukur kalau itu memang bisa terjadi. Kalau tidak terjadi, kita masih tetap dilarang untuk kumpul di gereja. Itu bukan berarti gereja sudah tidak ada. Bukan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan meskipun tidak bisa berkumpul secara bentuk fisik kita, kumpul sama-sama di gereja. Tapi kita orang yang percaya kepada Kristus, kita masih bisa tetap beribadah kepada Tuhan melalui kemajuan teknologi ini. Dengan online, dengan live streaming, kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan ingat kembali, gereja itu adalah pribadi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bersekutu bersama-sama. Kita tetap menjadi gereja Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita, dalam situasi seperti ini, apakah kita bisa tetap menjalankan panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan akan Kristus itu? Jawabannya bisa. Kita ingat, kalau kita memaknai gereja hanya sekedar gedung fisik, berarti gereja dibangun oleh batu-batu yang mati. Tapi kalau kita memaknai gereja sebagai pribadi orang yang percaya kepada Yesus, gereja dibangun dari batu-batu hidup yang akan terus bertumbuh, berkembang. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Pertanyaannya, apakah dalam situasi seperti ini kita masih bisa melakukan tugas panggilan itu? Bisa. Dan kita bersyukur untuk apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya Yesus. Melakukan pelayanan untuk berbagi kasih. Menyalurkan bantuan-bantuan bagi masyarakat di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Dan kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk membuat gereja kita terkenal. Bukan untuk membuat nama pimpinan gereja dikenal oleh masyarakat luas sekitarnya. Bukan. Kita melakukan itu semua agar nama Kristus dimuliakan. Kita mau berbagi kasih itu. Kita mau menyalurkan bantuan itu sebagai wujud kasih Kristus yang sesudah saya alami. Saya mau berbagi itu buat orang-orang di sekitar saya. Dan mereka pun akan melihat, akan mengalami dan merasakan kasih Kristus melalui sebuah tindakan nyata. Jadi biarlah melalui apa yang disampaikan pada malam hari ini, kita maknai dengan sungguh-sungguh, memiliki pemaknaian yang baru tentang arti gereja. Kita bisa tetap bersekutu bersama-sama di dalam kesatuan percaya kita di dalam Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa, biarlah firman yang kami dengar pada malam ini boleh mengajar kami untuk memiliki pemaknaian yang baru tentang gereja. Kuatkanlah dan teguhkanlah, ikat kami senantiasa dalam ikatan persekutuan di dalam nama Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup itu. Dan pakai setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Yesus di tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin.